Coba di sini menggunakan apa? WiFi, teman-teman nongkrong di kafe mana gitu kan? Atau teman-teman menggunakan WiFi VPN. Nah, jadi kalau ini ya berlaku, tapi ini beda-beda email ya. Ini email A, ini email B, email C, email D. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya website kita yang sudah turun peringkat kita naikkan kembali. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang pernah mengalami turunnya peringkat sebuah website, berarti teman-teman sedang belajar yang baik ini. Ya, berarti teman-teman sudah mainnya sudah jauh gitu kan. Tapi kalau teman-teman belum pernah merasakan websitenya turun, ya berarti teman-teman tidak akan pernah belajar dalam hal SEO. Ya, dan ini adalah suatu hal yang biasa. Kadang website kita naik, kadang website kita turun. Kadang kita lengah sebulan aja, tahu-tahu website kita udah terbang ke peringkat yang jauh gitu kan. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan belajar nih mindset nih ya. Caranya seperti apa sih website kita yang sudah kalah ya, atau website kita yang tahu-tahu turun, tiba-tiba turun. Nah, cara mempertahankannya agar naik kembali seperti apa Mas Didik? Ya. Baik, teman-teman sekalian, contoh ya. Contoh misalnya saya ketika saya menembak kata kunci pakar SEO. Ya, ini contoh aja nih. Ya, dulu saya pernah peringkat 1 ya, lumayan lama ya, berbulan-bulan gitu kan. Nah, halaman 1 peringkat 1 gitu berbulan-bulan gitu kan. Tahu-tahu nah, saya ganti hosting teman-teman sekalian. Nah, ini penyebab pertama ya. Nih, saya kasih tahu nih penyebab pertama. Ya, penyebab turun ya, turun peringkat. Nah, ini biar tahu dulu teman-teman nih. Ya, nanti habis penyebabnya baru nanti kita kasih solusinya. Pertama, penyebab turun peringkat itu pertama adalah ganti hosting. Nah, makanya teman-teman jangan pernah gonta-ganti hosting. Ya. Terus gimana dong Mas kalau kita pernah bermasalah di hosting yang A, kita pengen ganti di hosting yang B? Maka teman-teman harus lihat hosting teman-teman sekalian sebelumnya itu hostingnya di negara mana. Kalau di Indonesia ya sudah, berarti besok gantinya adalah di negara Indonesia. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Singapura misalnya, maka teman-teman mengganti hostingnya juga dengan Singapura. Jangan berbeda masalah negara gitu kan. Nanti Google akan merasa wah ini ada permainan gitu kan. Akhirnya peringkat kita diturunkan dulu sama pihak Google. Ya. Nah, orang yang pertama ganti hosting gitu kan, orang yang pernah ganti hosting pasti akan merasakan turun peringkat, bukan hanya di satu keyword saja, hampir di semua keyword. Ya. Mas Dede ngerasain banget saya. Turunnya bukan 1 2, hampir semua gitu kan. Kerasa banget. Ya, mulai dari orderan, mulai dari macam-macam ya, traffic ya turun semua ya. Maka teman-teman ya kalau emang sudah ada hosting yang sudah terbiasa dengan menggunakan A, ya sudah biasa gunakan A saja udah. Jangan gonta-ganti. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, teman-teman pindah penyedia domain misalnya, teman-teman pindah ya, transfer domain. Nah, itu juga faktor juga untuk turun peringkat. Nah, tapi di sini kita tidak bahas di sana ya teman-teman ya. Kita akan lebih bahas bagaimana sih cara menaikkan peringkat yang sudah pernah turun. Nah, baik ya. Contoh ini website saya nih teman-teman sekalian ya. Misalnya saya pernah nembak pakar SEO ya. Sekarang juga pernah nembak pakar SEO nih. Contoh aja. Ini website saya ya. Ini website saya WS saya bilang ya. Ini website saya. Nah, saya nembak pakar SEO. Nah, ini pernah halaman 1 posisi 1. Tahu-tahu turun di halaman 2, halaman 3. Dan itu lama sekali. Nah, untuk menaikkan kembali bagaimana strategi Mas Didik? Nah, strategi saya yang pertama adalah, nah, saya biasanya tetap membuat 2 ya teman-teman. Pertama adalah faktor internal. Ya, faktor internal. Faktor internal itu apa? On page-nya saya perbaiki lagi. Ya, on page-nya saya perbaiki lagi. Mungkin kalau ada tambahan artikel saya tambahkan artikelnya. Judulnya kalau ada yang bisa dirubah. Tapi jangan pernah merubah URL. Saya ingatin ya. Jangan pernah merubah URL. Kenapa? Karena yang terindeks adalah URL. Kalau teman-teman ubah, hilang itu semua. URL itu yang disukai oleh pihak Google. Kalau URL-nya sudah masuk halaman 1, berarti Google senang sama URL teman-teman sekalian. Ya, on page-nya diperbaiki lagi. Apalagi internal link-nya diperkuat lagi. Ya, internal link-nya kemana? Nah, internal link-nya ya ke sini gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada link mengarahnya kemana? Link dari website teman-teman sekalian arahkan ke website target tersebut, pakar SEO ini internal linknya
ya untuk memperkuat ini. Kalau internal linknya nggak kuat, ini sangat susah sekali untuk naik lagi teman-teman sekalian. Teman-teman buat artikel dari kategori yang sama, masukkan link ya ke internal link di kategori yang sama ke link yang teman-teman targetkan. On page-nya apa? Anchor text-nya apa? Anchor text-nya pakar SEO. Ya, ingat ya, internal link itu anchor text-nya adalah pakar SEO. Nah, yang kedua, faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua adalah eksternalnya. Eksternalnya ini mulai dari backlink-nya dan lain sebagainya. Nah, kita obrak-abrik lagi nih. Ya, mungkin ada backlink yang menurut teman-teman adalah backlink toxic. Saya ada mengatakan backlink toxic ya. Backlink toxic itu menurut saya adalah saya tambahin nggak kerasa, saya biarkan juga nggak kerasa, mending dihapus backlink tersebut ya. Jadi teman-teman sekalian jangan banyak-banyakan backlink juga sebenarnya, tapi teman-teman fokus mana kira-kira backlink yang berkualitas ya, coba mainkan backlink yang berkualitas ya. Kalau teman-teman punya backlink yang refresh domainnya semakin banyak gitu kan, berkualitas, coba suntik juga tuh, satu suntik ke sini, ini lagi suntik lagi ke sini. Nah, suntiknya teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan WiFi di rumah, WiFi A gitu kan. Nah, coba teman-teman suntik yang kedua menggunakan WiFi HP. Ya. Coba di sini menggunakan apa? WiFi teman-teman nongkrong di kafe mana gitu kan. Atau teman-teman menggunakan WiFi VPN. Nah, jadi kalau ini ya berlaku, tapi ini beda-beda email ya. Ini email A, ini email B, email C, email D. Beda-beda email, beda-beda IP, itu jauh lebih bagus. Ya, apalagi teman-teman punya pasukan-pasukan PBN yang betul-betul semuanya berbeda-beda hosting, berbeda IP, itu jauh lebih bagus dan semua memiliki authority yang besar. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman sekalian, saya perkuat di sini. Setiap hari saya suntik ya dengan IP yang berbeda, dengan hosting yang berbeda, dengan akun-akun yang berbeda, dan terutama dengan WiFi yang berbeda. Kalau WiFi-nya berbeda, maka IP-nya juga akan berbeda. Ya, maka saya sering juga menggunakan WiFi HP saya untuk suntik backlink. Kadang saya kalau lagi di hotel, nah saya suntik backlink dengan WiFi hotel gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman gunakan seperti ini. Dan kerasa lama-lama naik lagi. Kalau teman-teman semuanya sama, WiFi-nya sama, emailnya sama, akunnya sama, kedetek sama Google. Ingat ya, Google itu tiap tahun, tiap bulan pasti mengevaluasi semua kinerja pemain-pemain SEO. Makanya ada yang bertanya, Mas, kenapa sekarang kok artikel saya kok susah untuk terindeks? Saya tanya, kamu artikelnya copy paste enggak? Enggak sih. Terus kamu artikelnya dari mana? Saya artikelnya dari Spin. Bro, gitu kan? Artikel Spin sekarang tuh udah kedetek. Google tuh udah tahu banget. Loh, buktinya artikel-artikel Spin yang saya yang dulu bisa masuk halaman 1 itu dulu, bro. Sekarang udah beda gitu kan. Sekarang itu Google semakin lama semakin pintar. Makanya beruntunglah teman-teman yang sudah pernah halaman 1 hanya menggunakan artikel Spin. Sekarang artikel Spin sangat susah untuk masuk di halaman 1. Ya, kalaupun ada yang masuk, ya namanya juga mesin, maka biasanya juga bisa lolos dari mesin tersebut. Ya, ini yang saya lakukan internal, eksternal ya, sehingga nanti keyword yang saya targetkan ikutan naik kembali. Ya, pelan-pelan saya naikkan kembali, pakar SEO Indonesia saya naikkan kembali pelan-pelan seperti itu. Oke, begitu teman-teman ya. Ini pengalaman saya. Bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman tersendiri, boleh share juga di kolom komentar saya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing tentang SEO. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.